Boleh diceritakan nggak itu di chatnya terkait penembakan tuh dugaannya seperti apa sih kata-katanya? Kata-katanya itu yang pertama, tenang, lu nggak akan gua tembak kok, Fit. Gua cuma pengen ketemu. Kemudian lu batu banget sih, gua teleponin Brimob gua nih. Ya halo, hari ini kita ketemu di GGCT, Gado-Gado Ceteltansil, dan saya ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi sudah mengikuti hampir 2 jam ya, lebih bahkan dari 2 jam sidang pembacaan saksi dengan hari ini memanggil ayahnya David sebagai ayah korban dan terdakwanya Mario dan Shane. Dan saya saat ini sudah bersama dengan Joe, ayah David, dan juga Melissa, salah satu kuasa hukum. Sis Melissa, kita ngobrol dikit ya. Ini untuk Gado-Gado Ceteltansil, biar orang jelas nih, hari ini sudah sampai mana persidangannya, dan kira-kira apa aja materi persidangan. Mungkin dijelaskan dulu, hari ini kita sidangnya itu apa? Ya, hari ini itu agenda pemeriksaan saksi. Nah, karena ini kasus penganiayaan dan anak korban belum bisa diminta pertanggungjawaban ya, tadi juga disampaikan oleh jaksa penuntut umum, ada surat dari Rumah Sakit Mayapada yang menyampaikan David mengalami amnesia, kemudian jika dipaksakan dihadirkan di persidangan maka akan mengakibatkan trauma dan mengganggu proses pengobatan. Memang tadi kita lihat dari kuasa hukum terdakwa sempat mendorong cukup awal-awal ya bahwa semestinya anak korban ini dihadirkan. Nah, tapi kami melihat majelis hakim cukup tegas juga dan tidak ada paksaan dari KUHP, KUHAP terkait dengan dihadirkannya anak korban. Lalu dimulailah persidangan hari ini tuh dihadiri oleh 4 orang saksi. Yang pertama saksi orang tua. Karena anak korban tidak bisa hadir, maka orang tuanya anak korban David yang dihadirkan yaitu Jonathan. 3 orang lainnya adalah saksi di TKP, yaitu yang kita kenal dengan saksi kunci. Orang-orang yang pertama kali mengetahui dan menghentikan kasus penganiayaan pada saat David dilakukan perbuatan aniaya oleh terdakwa. Nah, sudah dipertanyakan secara cukup komprehensif tadi ayah dari anak korban, dari jaksa penuntut umum, majelis hakim, juga dari kuasa hukum terdakwa baik itu si MDS ataupun si Sen sudah menggali, meskipun ada beberapa pertanyaan dari yang mereka lontarkan itu jauh dari relevansi di dakwaan, sehingga kami juga saksikan tadi hakim beberapa kali mengkat ya pertanyaan-pertanyaan tidak relevan yang tidak seharusnya dipertanyakan. Yang saksi tidak melihat. Iya. Jadi ditanyakan asumsi saksi begitu ya? Iya. Nah, tapi yang menjadi poin yang utama saat ini, ayah korban sampaikan ada beberapa kali ancaman yang dialami oleh anak korban sebelum terjadinya penganiayaan, yaitu adanya ancaman ditembak, dipanggil Brimob dan lain sebagainya, sehingga memaksa anak korban untuk hadir di pada saat peristiwa penganiayaan. Kemudian setelah sebelum kejadian penganiayaan ini juga ditemukan bahwa adanya ancaman ditembak. Nah, kemudian pada akhir kesaksian ayah korban tadi sempat ada keberatan. Ini kita juga cukup surprise ya. Ada keberatan dari pihak Mario Dendi. Nah, dia bisa keberatan juga. Saya rasa kalau yang mesti keberatan ya ayahnya. Keberatannya tadi diungkapkan. Keberatan satu terkait dikatakan dia ada privilege di dalam tahanan. Kemudian keberatan terkait dia yang menyampaikan akan membantu Shane atau anak AG dan dibantu oleh ayahnya, hukumannya hanya 2,8 tahun. Hanya itu keberatan yang ada. Artinya apa? Dari seluruh kesaksian ayah David terkait penembakan, terkait ancaman, ya, terkait rencana-rencana dan lain sebagainya itu tidak ada keberatan. Artinya dia menerima, ya, karena kalau dikatakan sekedar menerima privilege atau bermewah-mewahan di tahanan aja dia nggak nerima, harusnya kalau terkait ancaman penembakan itu benar atau tidak benar, dia pasti bereaksi. Ternyata dia tidak memberikan keberatan. Tadi ancaman dari keberatan dari Shane itu bagaimana tanggapan kuasa hukum? Tadi Shane bilang saya keberatan karena saya merasa tidak memukul. Ya, karena tidak apa-apa juga. Di perspektifnya mereka, pelaku itu kan harus yang memukul, sementara dia berada di kursi itu sebagai turut serta, ya.
penyertaan, dan dalam hukum pidana kan itu udah dikenal juga istilah penyertaan. Tadi ada yang menarik juga dari kuasa hukum terdakwa menyatakan mempertanyakan kepada ayah David bahwa David di sosial media sudah pakai seragam pramuka. Nah, Itu yang ini bagaimana? lucu juga. Seolah-olah kalau pakai baju olahraga maka dia akan olahraga. Ketika dia pakai baju pramuka maka dia mau camping mungkin ya, atau mau hiking. Ya nggak gitu juga. Itu kan bagian dari seragam. Dari awal jangankan ikut olahraga, jangankan ikut kegiatan fisik, ya jalan aja David masih sempoyongan. Bahkan masih dimandikan begitu ya? Iya, mandi pun juga belum bisa sendiri. Jadi sebenarnya David itu sekarang sudah ingat tidak dengan peristiwa ini? Sudah beberapa dan banyak ingatan yang muncul ya, termasuk dia Tapi masih tahu. sepotong-sepotong ya? Ya, dia sempat sampaikan ke saya bahwa aku diinjak-injak Dendi, itu dia sampaikan. Tetapi apakah sudah utuh? Memori dan rasa itu belum. Menurut psikolog itu belum. Bahkan tadi warna saja baru mulai mengerti warna. Baru ya? bulan lalu ya, Jo. Dia baru bisa membedakan warna. Emang biasanya kamu ngeliatnya warna apa? Warna pink aja. Jadi semuanya dia ngeliatnya warna pink. Baru-baru ini dia baru bisa melihat warna. Gitu. Nah, satu lagi yang kami sudah duga ya sebelum persidangan ini diadakan, kami sudah duga bahwa kondisi David yang baik, yang cukup membaik hari ini akan dijadikan peringanan. Agak mirisnya adalah ketika mereka sudah minta maaf ya di persidangan tadi, totally menurut kami ya basa-basi. Karena apa? Setelah minta maaf mereka kembali mendorong situasi motif bahwa ada pelecehan dan lain sebagainya. Kemudian mereka terus mendorong juga bahwa kondisi David ini sudah lebih baik, padahal tidak ada satupun yang mengakibatkan kondisi David hari ini baik karena usaha dari mereka. Satu hal lagi, kalau sudah masuk sekolah mereka beranggapan bahwa sudah normal. Iya, terus apa hubungannya dengan mereka? Ini kan gak ada hubungannya dengan mereka. Satu lagi bahwa kuasa hukumnya dari Mario Dendi tadi juga mencoba menggiring bahwa David ini karakter anaknya seperti apa, kemudian bagaimana kondisi ini terjadi. Mereka lebih tertarik ke urusan motif-motif dah. Oke, mungkin biar diperjelas sebenarnya David ini sekolah untuk bagian dari terapi bagian dari asesmen, bagian dari terapi gitu. Jadi bahkan dia kalau lagi di sekolah bosan ya dia keluar sendiri. Dan belum bisa berfungsi secara akademik dengan sempurna kan ya? Ya belum. Jadi ini masih akan menjadi tinjauan lebih lanjut dari keluarga dan juga dari rumah sakit. Kira-kira akan dilanjutkan dengan proses bersekolah yang seperti ini. Dari pihak korban merasa nggak bahwa kok justru bagian dari terapi korban justru dimanfaatkan oleh kuasa hukum terdakwa, seakan-akan kondisi David baik-baik saja dan apa yang dilakukan oleh para terdakwa bukan merupakan penganiayaan berat. Merasa seperti itu? Iya, seperti itu. Makanya kita sudah bayangkan ini ya. Saya sudah sampaikan juga ke Jo. Satu lagi yang ingin mereka tunjukkan adalah ada upaya berkali-kali datang ke rumah sakit di awal-awal kejadian ini sebagai upaya mereka ini udah ada itikat baik loh, mau bantu loh, mau bayar loh, tapi kok korban nggak nerima. Sebenarnya tidak seperti itu. Mereka datang berkali-kali, justru pertama kali datang itu merintahkan orang-orang ya yang seperti justru mengintimidasi ya. Ini yang ditangkap bukan bukan mau bantu rumah sakit terbaik, bukan. Ini kalau kita terima bantuan itu, maka ini akan selesai. Perkara ini akan damai gitu. Karena kalau mereka memang merasa membantu tanpa ada iming-iming sesuatu, maka ya itu akan terus berlanjut, maka bantuan itu akan terus datang dengan sendirinya. Tapi kan enggak, selalu kayak ada term and condition, itu yang kita hindari. Thank you Mbak Melisa. Saya mau kembali ke Jojo. Saya mau klarifikasi dong, kemarin tuh ramai karena di salah satu akun sosial media Jo bilang bahwa tiba-tiba kok klaim asuransi berubah. Jadi sangat sulit karena ada surat yang menyatakan bahwa David adalah orang yang memulai perkelahian. Nah ini surat dari udah diklarifikasi nggak? Mungkin agak majuan supaya kita lebih dekat ke kamera. Suratnya itu bukan surat ya, itu jadi pernyataan dari mana itu? Reka medis yang term and condition asuransi ditolak. Kemudian, yang menulis bahwa yang memulai perkelahian. Yang mulai program David dari mana ini? Saya tanya ke rumah sakit. Rumah sakit jelasin dari Polsek. Dari Polsek Pesanggerahan. Oke, apakah tadi sudah disampaikan juga di persidangan ya? Sudah. Oke, ini dan kita semua kan sudah melihat videonya ya dan sudah mengetahui dari bukti chat siapa yang memulai perkelahian. Nah,
apa yang dirasakan oleh Joe saat ini dengan adanya fakta baru bahwa sampai untuk klaim asuransi pun ada intervensi begitu? Ya itu tadi sudah saya sampaikan bahwa kasus ini memang terjadi banyak keanehan, saya bilang begitu. Banyak keanehan di mana banyak sekali intervensi dari invisible hand ya, dari orang-orang yang kita nggak pernah ngerti tapi dia punya kekuatan, punya akses sehingga mempersulit kami sebagai korban untuk mendapatkan keadilan. Bahkan sampai berobat aja dipersulit gitu. Itu kan hal yang menurut kami sangat-sangat penting, sangat krusial dan harus disampaikan di ada tanggalnya tidak kapan pernyataan dari Polsek Pesanggerahan ini bahwa David yang memulai? Tanggal 21 kita tahu ya. 21 hari bulan kedua ya, Mei. 21 Februari. Iya. Awal dulu, pas awal. Dari awal justru. Oh jadi ini sudah dari awal sudah sempat ada intervensi ini ya. Tapi kalau sekarang proses untuk asuransi bagaimana? Udah berjalan dengan baik ya? diberesin sama Melisa waktu itu langsung. Oke. Artinya kan memang ada upaya. Toh pas diberesin jadi baik, jadi bener lagi. Jadi diterima asuransi. Tadi udah kita sampaikan sih. Tadi juga ada permintaan maaf dari para pelaku. Nah, dari sebagai ayah bagaimana menanggapinya? Saya sampaikan lanjut di persidangan aja, nggak usah maaf-maafan di sini. Jadi ya saya nggak terima itu. Dan saya nggak akan pernah memaafkan. Biar proses hukum aja yang berjalan. Ya. Nanti proses persidangan berikutnya jadwalnya kapan? Kan siang ini kita akan lanjut, lalu kapan lagi? Kamis Ya. tapi mungkin bukan saya ya, ada Mas Rustam yang bersaksi, itu pun lewat Zoom karena baru ibadah haji. Mas Rustam itu kalau nggak salah salah satu pamannya David yang melihat bahwa Agnes sempat menyetir mobil ya. Betul. Dan berganti plat itu dia salah satu saksi ya. Pas mau sidang itu kemarin kita udah diskusi sama Melisa. Nanti yang akan dilakukan oleh terdakwa ini adalah mencari celah yang memperingan, slip of tongue misalnya, atau yang terkait dengan apa yang dilihat dibanding dengan fakta. Terus kemarin Melisa bilang nanti sampein aja terkait minutasi sidang Agnes, karena itu adalah faktor hukum. Nah tadi aku sampein minutasi sidang tersebut yang di situ memang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan mereka melakukan perencanaan penganiayaan berat. Jadi ya seperti tadi yang dilihat, pertanyaannya cenderung tidak pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa ya, tidak hanya menyerang, mencari celah ketika aku salah ngomong atau apa. Tapi majelis hakim sih bagus ya, maksudnya dia tahu pemetaannya bagaimana dan harus nge-cut sebuah pertanyaan yang dia pikir nggak perlu, yang nggak relevan. Pertanyaannya kan aneh-aneh, misalnya seperti apa tadi yang ketawa-tawa. Yang Joe baru tahu apa penyebab pemukulannya setelah mengikuti sidang. Padahal kan harusnya tanya penyebab pemukulannya kenapa, tanyanya ke terdakwa dong. Nah terus kemarin kan kita sempat ngobrol, Joe bilang akan ada kesaksian yang aku belum pernah buka di tempat lain. Nah itu bisa di-underline nggak di bagian itu mana? Tadi tentang ancaman-ancaman yang membawa nembak. Dan tadi aku sampaikan juga ke majelis untuk sidang selanjutnya tolong digali lagi keterkaitan pemilikan senjata ini, karena menurut aku harus diusut. Dugaan ini muncul dari copy chat ya, bukti chat. Iya, bukti chat, kemudian bukti chat memakai nomor Agnes tapi yang mengetik Mario Dandi begitu ya. Terus barang bukti yang tiba-tiba ngilang. Itu tadi juga barang buktinya apa aja? Mobil tadi kan. Mobil tadi kan sempat mau dihilangin. Boleh diceritakan nggak itu di chatnya terkait penembakan tuh dugaannya seperti apa sih kata-katanya? Kata-katanya itu yang pertama, tenang, lu nggak akan gua tembak kok, Fit. Gua cuma pengen ketemu. Kemudian lu batu banget sih, gua teleponin Brimob gua nih. Terus telepon yang ditembak itu teleponnya. Jadi ditelepon. Yang ditembak nggak ada keberatan kan ya dia? Nggak ada keberatan? Nggak ada. Memang terbukti. Memang mau nembak. Gini, kan sampai saat ini David masih amnesia ya. Berarti belum diketahui ya apa yang membuat David, dia kan harusnya bisa kabur, bisa lari. Apa yang membuat dia sampai posisi tengkurap pada saat kejadian? Ini belum diketahui ya. Itu dia. Tadi sebenarnya aku mau arahin ke situ karena ada
ada satu saat David bilang ya aku mau ditembak. Terus coba diulang beneran nggak itu? Iya, aku mau ditembak. Terus ada bilang bahwa si Denny bilang sama Mario, tolong dikokang itu becengnya di belakang mobil. Itulah kenapa dia akhirnya nurut mau push up dan lain-lain karena ada ancaman tadi. Itu jadi netizen kita harus kawal bersama kasus ini ya, karena jangan sampai kalau udah nggak rame di internet terus pada lupa gitu bahwa David sampai saat ini belum bisa mandi sendiri, jalan juga baru maksimal 20 menit ya. 8 menit jalan. Targetnya 24 menit. Oke, sekarang saya mau mewakili juga tim Gado-Gado Ceto Tansil. Kita mendoakan David supaya segera pulih seperti sedia kala, bisa main basket lagi. Apalagi tadi katanya jago basket kan? Ya, tim jago basket, anaknya ceria harusnya supaya bisa segera ajarin ngaji lagi ke adik-adiknya. Dan kita bantu kawal bersama kasus ini. Siap. Terima kasih ya Mas Jo, yang kuat ya. Yang masih banyak. Ya itu dia tadi, kita akan pantau terus dan kita akan tetap kabarkan di Gado-Gado Ceto Tansil. Sampai jumpa.